saya mau mengapresiasi teman-teman yang hadir pada malam hari ini karena ini mungkin saatnya istirahat, saatnya main sama anak, saatnya mungkin lagi makan malam dengan pacar, keluarga atau siapapun itu, tapi teman-teman tetap hadir ada di sini untuk belajar dan kalau memang bisa teman-teman boleh open cam, ada backgroundnya itu ada di mungkin harusnya ada di grup ya backgroundnya ya teman-teman udah bisa open cam. Saya sebentar. Ini saya ngeheng. Oke. Oke, ya saya minta tolong sama teman-teman yang ada di sini ada namanya, nama teman-teman slash nama BP-nya slash nama grup. Nanti ada grup yang harusnya dimasukin nama teman-teman ya. Harusnya udah dikasih tahu sama BP-nya masing-masing. Tapi contohnya nih kayak Ko Andrianta Halim, Ko Andrianta slash Henderson slash Fanny. Jadi kayak gitu. Jangan di yang punya saya ya, yang diikutin yang punya Ko Andrianta Halim aja itu. Yang punya saya masih belum saya ganti soalnya. Oke. Oke, pada malam hari ini tapi tidak bisa berubah display ya. Mungkin emang harus dirubah dari namanya, Bu. Oke, pada malam hari ini teman-teman, saya mau mengadakan pengumuman untuk selling top selling, top rekrut kita di booster minggu daya bocor atau kok. Thank you. Oke, boleh saya minta tolong Pak Julius ditampilkan? Selamat malam semuanya. Ini ada. Oke. Oke, ini ada nama teman-temannya nih. Siapa nih? Oke, sebentar. Kategorinya, ini kategori apa ya? Oh, ini top selling ya. Ada Siska Ratnasari. Waduh, namanya mirip saya nih Siska ya. Alni, Mulyadi, Endi, siapa lagi? Cendrasi, Neti, Novi, Relianus, Jonter, Dimas. Ada 10 orang. Ada 3 orang per Siska. Oke, iya Siska salah. Iya benar kok. Sebentar ya nanti Siska ganti. Siska salah FB-nya juga. Oke, ini untuk kategori yang top selling ya. Ada 10 orang. Ada lagi? Oke, iya. Ini untuk kategori BP-nya ya. Oke. Ada Ko Chandra, Ko Alex, Patria, Nelly, Dr. Fenty, Cideli, Dr. Pandu, Ko Veniwantau, Susanto, Ciwiyanti Tiang. Oke, congratulations ya guys, BP ini. Nah, ada lagi. Oh, rekrut ya. Rekrut ini ada Caroline dan ada Najla. Ini nggak ada pemenangnya nih ya, sama-sama satu ya rekrutnya ya. Oke, ini top rekrut apa nih? Rekrut BP ya. Rekrut BP-nya ada Irna, ada Dr. Muhammad Akli, ada Christianus, ada Covenantius, ada Leni, ada Ci Christine Liman, ada Andi Setiawan, ada Muhammad Zaid Ihsan, ada Hadi Baroto, ada Susan Teja. Oke, congratulations guys, top recruit BP yang ada di sini. Ini nggak ada pemenangnya nih, top recruit nih, semuanya satu semua ya, nggak ada yang dua ya. Minggu depan kita harus ada yang dua nih ya. Oh enggak, harus memilih untuk dua. Congratulations teman-teman semuanya, keren-keren untuk selling dan rekrutnya ya. Oke, saya mau langsung ke sharing, boleh? Ini dirubah lagi, Pak Julius. Digedein aja kali ya. Tadi saya mau panggil siapa tadi ya pemenangnya? Sebentar. Tadi saya mau panggil. Nah, ini nih. Top. Nah, ini top selling nih. Ada Ko Chandra sama sebelumnya Pak Julius sama Siska ya. Oke. Kita boleh panggil Siska Ratnasari Nur Anifah dulu. Untuk top sellingnya. Mana ada?
yang namanya Siska Ratnasari, Ibu? Ibu Siska ada? Saya sendiri? Oh enggak ya, saya belum. Ibu Siska ada di sini? Enggak ada ya, oke. Tak, sebentar. Oke, ada lagi sebentar. Ibu Alni ada? Ibu Alni? Halo, Ibu Alni ada. ada? Ada ya, Ibu Alni ya. Oke, Ibu Alni Iya. boleh digedein nggak Ibu Alni sama saya? Uh, Apanya digedein? iya, enggak. Saya minta tolong Pak Julius. Oh, oke. Pak Julius. Siap. Ya, Oh, ini sekarang kenapa, Bu? saya sama Bu Alni. Salah. Ini Ci Kristin. Salah digedein. Ibu Alninya ada. Jangan bilang digedein atuh sis, Oh, di iya, iya. spotlight, di Difokusin. spotlight. Spotlight. Maaf ya, ini MC-nya emang agak-agak nih. Agak-agak kurang seon. Oke, Ibu Alni, Ya. silahkan Dokter Alni ya, baik, congratulations. Oh, ya. Gimana Dokter Alni bisa sampai, waduh, kita mau dong minta di-sharingin, gimana sih, apa sih tipsnya, kiat-kiatnya kok bisa sampai kayak gitu closingnya? Oh, iya. Jadi sebenarnya semuanya itu ya karena support dari leader juga ya. Jadi ini aku closing kemarin tuh adik kelas sebetulnya Hmm. udah lama nggak ketemu. Cuma karena memang sebelum-sebelumnya tuh sudah kalau kata leaderku kan Venti ya. Nah, jadi menabur yang bibit yang sudah lama selama ini gitu. Jadi kan selama ini sudah menabur ya, hubungan baik, membangun relasi gitu, Golden Bridge. Jadi ketika kita mau tawarin, itu nggak langsung aku ujuk-ujuk tawarin bikin bikin apa namanya bikin ilustrasi, tapi diajak ketemuan dulu Zoom mengenai family financial gitu. Jadi memang kebetulan si nasabahku ini sudah mau mulai melek lah tentang finansial keluarga, tentang proteksi. Nah, waktu itu aku ajak komunikasi sama leader. Yang penting tuh adalah karena kan leader kita memang sudah lebih dulu ya, sudah lebih tahu. Jadi ketika memang kayak ada prospek, kita tanya prospeknya begini-begini, minta arahan, terus ditemenin. Itulah memang kerennya di bisnis ini dan di grup booster ya. Jadi memang kita nggak ditinggalin sendirian. Leader-leader kita tuh setelah ngerekrut benar-benar mendampingi gitu dan bukan cuma mendampingi, itu presentnya bareng-bareng dan banyak kan memang leaderku, Dr. Fenty yang present gitu. Jadi present mengenai financial family, jadi tentang yang sisi sisa gitu. Jadi kita membuka dulu membuka apa ya pengertian si nasabah ini bahwa memang income dia itu harus diproteksi. Anak dia dua kan, jadi anak dia dua masih kecil-kecil. Hmm. Itu kita betul-betul membuka eh, pikirannya gitu ya dengan presentasi yang sudah dibuat dengan baik sama Dok Fenty itu ngobrol juga dan dua arah gitu jadi sesuai dengan apa kebutuhan dia present tuh kayak satu jam lebih hampir 1,5 jam ngobrol-ngobrol sampai pada akhirnya ya memang tentunya diskusi dulu dan segala macam dan gak lama setelah kita present itu nggak sampai 1 minggu dia memutuskan akhirnya ambil dan closing gitu sih. Luar Iya. biasa. Oh, pantesan ya, ini leadernya Dokter Fenty sih. Itu memang, itu yang beliau bawa juga itu waktu di MDRT itu, presentasinya luar biasa. Iya. Congratulations ya Dokter Alni. Thank you, Bu Siska. Iya, oke. Aku tadi nangkep dari Bu Alni berarti yang dibawakan adalah konsepnya ya, bukan bukan asuransinya bagaimana, tapi konsepnya kenapa dibutuhkan asuransi itu ya, Dok ya. Betul, jadi membuat dia paham dulu kalau orang sudah paham Heeh. ketika, kalau produk kita kan bagus ya pasti, tapi ya kenapa orang um, perlu beli itu yang kita perlu tanamkan dulu sih. Gitu. Dikorek dulu gitu ya, Dok ya. Iya, Dikorek dulu kenapa mm-mm. ya. Oke. Dibangun kesadarannya bahwa Iya. dia perlu. Gitu. Heeh. Oke, thank you. Thank Congratulations you, sekali lagi buat thank you semua. congratulations juga Dokter Fenty ya leadernya ya. Oke, aku minta satu lagi tadi berarti Pak Chandra ya. Ada Pak Chandra di sini?
Halo, ada di sini Kak Chandra? Nggak ada ya Kak Chandra ya? Oke, ya sudah. Kalau tidak ada, eh oke, nggak ada ya Kak Chandra ya berarti ya. Sekali lagi saya ngucapin congratulations buat semua pemenang. Boleh saya tidak dijadikan spotlight lagi? Ya, spotlight ya namanya yang digedein nggak tuh? Sorry ya, ini saya terlalu otentik ya di sini. Oke, teman-teman semua, saya mau memperkenalkan Pak pembicara Chandra yang... udah ready. Oh, mana tuh? Ada, mana? Ko Chandra mana? Ada. Oh, aduh si Koko dicariin. Oke kok, saya mau di spotlight lagi dong sama Koko. Saya juga mau ngorek-ngorek nih. Nah, begitu dong. Kemana aja sih kok orang dipanggilin? Kok, congratulations. Oh, nggak bisa ngomong. Kenapa? Sebentar. Di mute. Masa iya? Dia yang Ini begini-begini. closing. Oke, kok congratulations ya kok ya. Berarti Ya tadi juga apa yang dikongres sis. congratulations dong. Kita mau dapat ini nih kok, dapat tips and triknya nih. Sebagai seorang BP, kenapa apa yang diomongin, terus pembukaannya seperti apa, lalu kira-kira kok bisa tahu sih kok ini mau closing gitu. Lebih banyak nih saya nanyanya, syukurin. Yang pertama kita bukan cenayang sis. Oh Kita siap. nggak tahu bakalan closing atau tidak. Heeh. Cuman kalau tidak diprospek, tidak didatangin, nah itu pasti 100% tidak bakalan closing. Oke. Jadi peluang sekecil apapun bagi saya sama Susan itu worth it banget untuk didatangin, untuk dijemput. Peluang sekecil apapun. Selagi mereka bilangnya no, itu tidak akan membuat kita stop ke rumah mereka atau kita stop untuk berhubungan dengan mereka. Enggak. Karena berdasarkan pengalaman ya sis ya, berulang kali kok yang jadi nasabah itu sebelumnya bilangnya no. Oke. Bilangnya no, tapi akhirnya kan jadi yes juga gitu. Jadi tantangan kita bagaimana merubah no itu jadi yes. Gimana? Nah, di situ, Gimana yang cara? pertama, jangan ketawa dulu sih, melihat kamu jadi ketawa juga. Saya tanya loh, saya penasaran loh kok. Jadi emang butuh kesabaran. Yang pertama ya butuh kesabaran. Yang kedua adalah kita selalu tulis dari awal tahun kita emang sudah tulis siapa-siapa saja yang bisa untuk kita prospek ya. Kebetulan yang closingan ini adalah suami istri. Suami istri ini kita sudah kenal sama mereka sudah lama bertahun-tahun ya. Bertahun-tahun tapi selalu mental. Karena mereka sudah punya proteksi dari AIA. Ya, dari AIA sudah sama keluarga tuh AIA banget gitu loh. Ya, tapi apakah itu membuat kita menjauh dari mereka? Enggak, justru itu membuat kita semakin mendekat untuk mereka. Gitu loh, semakin dekat mereka, akhirnya apa yang menjadi buah dari kesabaran kita tetap jaga hubungan ya, bener ya. Kata Ponatan saya ingat banget dengan namanya Golden Bridge, itu benar-benar ampuh banget gitu loh. Beda ceritanya kalau pada saat itu kita langsung ngambek, langsung marah, langsung nganggap mereka tidak mau kenal lagi. Wah, nggak ada kejadian. Baperan ya kok? Hah? Kenapa Krim? Baperan, nggak boleh baperan ya? Iya, gitu loh. Jadi yang ini ya udahlah. Mereka kita tanya, Susan tanya sama istrinya, saya deketin suaminya.
Itu enaknya Chris, itu Siska. Itu enaknya bahwa di bisnis ini kita kerjakan berdua. Jadi kita handle kiri dan kanan. Saya jomblo lagi. Buruan lah. Aduh. Buruan. Siapa tahu nanti di Shanghai dapat ya. Amin aja dulu. Amin dulu aja dah, amin dulu ya kok. Iya. Ya, jadi kita handle, kita cari tahu apa sih yang masih bisa kita masukin, kita bisa bantu ke mereka. Mereka cuma dua yang kita bisa masukin adalah CI dengan waris. Karena usahanya semakin besar. Cuma dua itu aja yang mereka kurang. Ya, semakin besar juga mereka semakin perlu harusnya ya. Tapi kita masuknya bukan di situ langsung, masuknya saya adalah terus terang ke properti. Oh, gimana tuh kok? Jadi kita masuknya adalah ke asuransi kerugian. Oh, oke. Kita masuknya ke asuransi kerugian. Kebetulan kan tahun kemarin saya mendapatkan sebuah pengalaman klaim asuransi kebakaran lumayan gede. Lumayan gede ya, asuransi kebakaran, dan itu klaimnya MM-an. Nah, jadi kita belajar dari klaim asuransi kebakaran tersebut. Asuransi gudang dengan barang ya. Dari situlah nama saya dengan nama Susan lebih dikenal orang. Iya. Tapi untuk yang pasangan suami istri ini, kita masuk, tapi akhirnya saya tidak mau handle itu. Bukan karena kita tidak mau angka, kita tidak mau uang, bukan. Tapi kita benar-benar jaga bagaimana nanti kalau terjadi klaim, nasabah terbantu. Kita tidak mau handle karena dia masih tradisional banget usahanya. Stoknya dia tidak terkomputerisasi. Dan apabila terjadi klaim, saya tahu banget itu klaimnya bakalan bisa 1 sampai 2 tahun kalau tidak ada komputerisasi. Apa jadinya? Kalau yang saya tetap ngotot masuk. Masuk, stoknya berapa M, berapa belas M, rukonya berapa M, masuk, jadi uang, jadi ALP. Tapi apabila terjadi klaim, siapa yang mau tanggung? Itu yang pertama. Jadi saya tidak mau ambil resiko di situ, kita jaga ya, kita mau bantu, bukan mau memanfaatkan nasabah. Nah, akhirnya kita masuk adalah menawarkan namanya legacy dengan fleksisi. Itu aja. Dan akhirnya ya kita masuknya adalah ke legacy. Jadi dua case itu adalah legacy pro. Oke. Legacy pro bayarnya bulanan, ambil 10 tahun. Oke, 10 tahun. Ya, kenapa kita ambil bulanan? Karena itu premi juga gede, saya nggak mau bebanin juga, saya nggak mau juga langsung dapat uang langsung gini kan, itu langsung 100 juta lebih kan. Kalau preminya tahunan gitu, kita nggak usah. Karena kita juga ada payer, aman aja gitu loh. Di situ. Oke. Thank you. Jadi nggak ada tantangan, nggak ada apa sih, emang kesabaran aja kuncinya. Emang luar biasa. Kesabaran, udah tulus sabar, itu aja sih kuncinya. Bantu orang, tulus sabar, itu aja. Itu aja, tapi penting kok. Bantu orang, tulus sabar, itu penting kok. Ya. Buat bisnis kita ya kok. Ya, karena kita bisnisnya bisnis manusia kan. Ya. Bisnis hati dengan hati gitu. Jadi bukan bisnis uang dengan uang, melihat uang melulu. Mantap. Ya. Oke, terima kasih Coach Chandra. Ya, cukup ya Sis ya. Cukup, jangan tanya lagi. Nanti kebongkar semua. Soalnya aku harus panjang lebar minggu depan. Kesepil deh. Kesepil. Sorry. Oke, terima kasih ya Ko. Congratulations sekali lagi. Ya, thank you banget ya. Ya, tadi saya nangkep beberapa hal. Tadi soal pantang menyerah, soal jaga hubungan, soal nggak baper kalau ditolak berkali-kali. Sama tadi yang paling penting itu fokusnya Coach Chandra itu ada di keperluan nasabah, bukan keuntungannya Coach Chandra sama Cisusan ya. Nah, yang terakhir nih yang paling penting tadi saya keinget. Aduh, harus punya pasangan lagi. Ntar saya cari deh kok kalau gitu. Oke, thank you sekali lagi buat Coach Chandra, congratulations buat
Dokter Alni tadi sama Ko Chandra ya. Oke. Oke, spotlightnya bisa diturunin Bapak IT. Nah, ya. Oke. Saya udah nggak sabar sebenarnya, nggak mau berlama-lama lagi. Saya mau biarin narasumber saya minum dulu supaya nggak aus nanti pas ngomong. Oke, narasumber kita ini adalah seseorang yang luar biasa buat saya. Kalau teman-teman nggak ngajak ngomong, dia nggak ngomong, diem aja. Tapi kalau ngomong tuh kenapa bisa lucu banget, saya juga nggak ngerti. Terus ada isinya gitu kalau ngomong ya. Beliau ini network marketing dari 2003, stock investor dari 2005, insurance agents dari 2010. Nah, ini dia. Sudah di-spill tadi ya sama saya satu-satu ya. Nah, beliau juga associate wealthpreneur, membernya dari 2020. MDRT builder, MDIT teman-teman. Saya nggak mau berlama-lama, langsung aja saya panggilkan koko saya yang luar biasa. Andre. Selamat malam, Ko Andre. Malam. Halo, Siska. Thank you. Thank you, Ko Andre. Ko Andre. Siap. Waktu dan tempat, Siska persilahkan. Tolong di-spill yang banyak ilmunya ya, Ko Andre. Terima kasih, Ko Andre. Oke. Thank you banget ya, Siska. Udah kasih applause atau love dulu teman-teman ya buat MC kita, host kita yang luar biasa ya dari Jakarta. Juga yang ya, Siska sepertinya tadi buka lowongan ya, yang masih single yang belum ada pasangan lah, boleh juga tuh nanti ke Siska. Oke, teman-teman, perkenalkan ya, nama saya Andre, saya dari Surabaya. Saya gabung di usaha ini kurang lebih 15 tahun yang lalu ya, diajak oleh Pak Anderson. Dan mungkin pertama-tama ini saya pengen ngucapin selamat ya, tadi bagi teman-teman yang hadir tepat waktu. Tadi kita udah lihat ya, ada 2 winner yang luar biasa. Belum kita udah belajar. Dari satu Pak Chandra dari Banjarmasin, satunya Dokter Alni ya tadi. Kita bisa belajar banyak dari mereka. Dan mungkin sebelumnya ini saya pengen tahu teman-teman, kira-kira ini kan udah ditunjukin nama, sponsor sama leadernya ya. Mungkin teman-teman boleh ketik masing-masing nih dari mana, terus background-nya apa. Nah, supaya saya bisa lebih sambil saya share screen, nah teman-teman boleh nih ketik nih. Teman-teman nih dari mana, background-nya apa ya, supaya saya bisa lebih familiar dengan teman-teman semua. Wah, ada dokter dari Jakarta, ada dari Palembang, ibu rumah tangga, ada dari Surabaya, ada dari Kediri, Jawa Timur ya, ada Pak Nathan yang dari tadi, oke Pak Nathan, ada Pak Garalam, ada dari Riau, Pematang Siantar, Kaltim, dan segala macam. Ini banyak banget ya, ada dari Bekasi juga nih Dokter Lagawa. Nah, teman-teman bisa lihat ya, hari ini kita berkumpul di sini. Sebentar saya share screen saya. Oke, hari ini kita berkumpul di sini. Saya ditugaskan oleh Pak Feniwanto dan Pak Anderson untuk sharing ya. Saya ingin berbagi aja ke teman-teman sekalian. Tidak ada niat sama sekali untuk mengguruin, itu nggak ada teman-teman ya. Jadi benar-benar Pak Anderson minta saya untuk menceritakan, men-sharingkan perjalanan saya itu seperti apa yang saya lakukan, bagaimana saya menjual, bagaimana saya merekrut, bagaimana segala macamnya lah perjalanan itu sampai akhirnya saya bisa jadi MDIT. Nah, jadi kurang lebih dalam 30 menit ke depan itu akan saya sharingkan dan semoga itu bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Teman-teman nggak usah khawatir, meskipun saya background-nya seorang karyawan swasta, tadi teman-teman saya lihat ada yang dokter, ada yang ibu rumah tangga, ada yang macam-macam, ada yang entrepreneur, background teman-teman kan heterogen sekali. Tapi saya yakin sekali teman-teman, kita di sini punya satu kesamaan, yaitu kita bergabung di usaha ini karena sama-sama pengen jadi yang namanya MDIT. Betul ya teman-teman ya? Itu persamaan kita. Background boleh beda, tapi kita punya satu persamaan, kita pengen jadi yang namanya MDIT. Nah, hari ini teman-teman, ini ngomong-ngomong udah tanggal 11 Februari tahun 2025. Artinya, kita sudah melewati 42 hari dari awal tahun. Nah, teman-teman sekarang coba flashback lagi, coba remind lagi.
kira-kira di awal tahun kemarin teman-teman sudah tetapkan goalnya itu apa? Nah, pertanyaan berikutnya, kira-kira kita sudah sejauh mana dengan goal kita, teman-teman? Apakah kita sudah ada 10%, atau 15%, atau 20%, atau mungkin kita baru 1-2%, atau bahkan mungkin kita belum melangkah? Nah, apapun itu teman-teman nggak masalah, karena itu sudah terjadi. Yang pasti teman-teman mulai hari ini kita akan mulai sama-sama komitmen nih, supaya kita bisa on track lagi menjadi goal kita yang namanya MDIT. Nah, teman-teman sebelum saya banyak sharing ya tentang bagaimana untuk jadi MDIT, saya pengen ngajak teman-teman berpikir nih, kira-kira nih kalau menurut teman-teman itu untuk kita jadi MDIT, saya nih bisa jadi MDIT, itu jika apa teman-teman? Karena saya tanya gini, kenapa? Kemarin ada salah satu PI saya konsultasi, dia ngomong dia waktu acara kick off awal tahun kemarin kan ada Dr. Gina, ada CEO kita datang di Surabaya, itu di-spill nih akan ada produk baru. Nah, waktu saya tadi SDI saya konsultasi, dia ngomong gini, Pak Andre, ini saya belum banyak gerak karena masih nunggu produk baru. Nah, itu ada nggak kalau di antara teman-teman di sini, saya pengen tahu nih kira-kira kita bisa jadi MDIT itu kalau apa teman-teman? Boleh silakan teman-teman ketik ya. Saya pengen tahu nih apa yang ada dalam pikiran teman-teman. Saya akan jadi MDIT atau saya akan jadi lebih mudah MDIT itu jika apa? Ada sebagian orang yang berpikir mungkin wah saya akan jadi lebih cepat nih MDIT-nya. Kalau Alian nih punya marketing plan-nya yang bagus. Artinya bagus itu apa? Ditambahin lagi. Nah, itu ada yang ngomong mulai nih, rekrutannya ditambahin. Learn, do, dan teach ya. Oke, ada yang banyak agent. Nah, di sini saya coba rangkaikan ya teman-teman, kalau seorang PI ditanya, itu banyak sekali yang punya pernyataan seperti yang saya sampaikan di slide seperti malam hari ini. Jadi yang pertama nih, saya bisa jadi MDIT, itu kalau Allianz punya marketing plan yang paling bagus. Artinya kompensasinya mungkin yang paling besar teman-teman ya. Nah, yang kedua, saya bisa jadi MDIT kalau Allianz punya produk juga yang paling bagus dan terus di-upgrade. Nah, yang ketiga nih, saya bisa jadi MDIT kalau saya punya support dari leader-leader yang di atas saya nih dan dari booster nih, support system kita. Atau kita bisa jadi MDIT ini lebih cepat lagi, lebih bagus kalau kita punya tim kerja di bawah kita yang fokus, konsisten, dan terus bertumbuh. Juga nggak kalah pentingnya nih, kalau tim underwriting-nya Allianz nih loh, kerjanya bisa lebih cepat, operasionalnya bisa lebih bagus, dan klaim bagian divisi klaimnya itu kalau bisa yang kompeten banget lah, yang garapnya cepat banget, kalau dimintain apa-apa bisa cepat. Nah, kalau itu semua tercapai, saya pastinya akan lebih cepat MDIT. Atau nih, ada bonus-bonus tambahan nih, karena saya ngelihat nih di sana nih ada dikasih bonus tambahan. Berubah ya dalam Atau ya, baik yang dari Allianz, dari booster, ataupun dari leader-leader. Atau nih, saya nih akan bisa jadi MDIT lebih mudah lagi kalau ekonomi sedang bertumbuh dengan market yang sudah well educated. Nah, ada juga orang berdebat seperti itu teman-teman ya, terutama mungkin agent-agent yang masih baru. Atau ada juga yang berprinsip saya nih bisa jadi MDIT kalau saya punya keluarga yang mendukung saya. Nah, atau terakhir nih, ya ini yang lucu nih, tapi ada juga teman-teman beberapa PI saya yang nggak berhasil, saya tanya kenapa? Karena saya nggak jodoh dengan bisnis ini. Mungkin Pak Andre jodoh, mungkin Pak Feniwanto, Pak Anderson itu jodoh mengerjakan bisnis ini. Tapi kalau saya belum jodoh dengan bisnis ini. Nah, teman-teman bisa lihat, kalau ini yang masih ada dalam pikiran kita, di malam hari ini, saya pengen teman-teman untuk bersihin ini lebih penting teman-teman ya. Nah, mungkin bisa diminta tolong IT-nya ya yang bocor-bocor bisa dibantu untuk di-mute. Nah, teman-teman, kenapa ini penting sekali? Karena segala macam ilmu itu yang akan kita terima, itu akan ada hambatannya kalau kita masih punya belief seperti ini. Nah, hal-hal ini itu coba kalau kita lihat lah, kita pikir pakai sudut pandang yang berbeda dengan sudut pandang yang selama ini kita pakai teman-teman ya. Allianz punya marketing plan-nya kurang bagus nih. Ada orang berpendapat seperti itu. Nyatanya dengan marketing plan sekarang teman-teman udah ada kok orang yang bisa jadi MDIT. Bukan 10, bukan 20, tapi ratusan. Udah ada kok orang yang bisa jadi MDIT bintang 9 itu contohnya Pak Feniwanto. Bahkan di Indonesia itu sudah ada orang yang bisa punya income 121 miliar
per tahunnya, teman-teman. Nah, artinya apa? Marketing plan ini sudah bisa membuktikan hal itu. Jadi tidak ada alasan bagi kita di sini kalau kita menunggu marketing plan yang lebih bagus. Atau produk sama. Orang-orang jadi MDIT yang sekian tadi, itu sama dengan produk yang seperti itu. Atau teman-teman ngomong support. Nah, tidak semua MDIT yang sukses yang saya lihat di sini, itu leadernya aktif. Bahkan beberapa MDIT, itu leadernya sudah tidak ada di bisnis ini. Jadi support yang terbesar apa ya? Dari kita sendiri, teman-teman. Atau tim kerja. Nah, atau apapun itu, teman-teman ya. Nah, kita bisa lihat, teman-teman, bahwa semua hal yang di sebelah kiri ini itu berfokusnya kepada faktor yang namanya eksternal. Nah, faktor eksternal ini adalah faktor yang tidak bisa kita kontrol. Satu-satunya bisa kita kontrol adalah sudut pandang atau cara berpikir kita. Nah, kita cari aja karena dengan segala macam kondisi yang kita jumpai hari ini, tadi udah cukup bukti, udah ada MDIT bintang 120. Itu sudah enough sekali, cukup sekali membuktikan bahwa kalau dia bisa, kita juga pasti bisa. Jadi pada malam hari ini saya pengen ngajak teman-teman semua, the problem is you start to believe your own excuse. Jadi sebetulnya yang sebelah kiri ini kita tidak bisa sebutnya sebagai problem, teman-teman. Ini kalau saya sebutnya ini adalah sebagai excuse. Kenapa saya bisa ngomong gini? Karena dulu saya ngalamin ini, teman-teman ya. Ini excuse saja bagi saya. Seperti itu. Nah, untung saya cepat bertobat, teman-teman. Nah, kenapa saya ngomong untung? Karena beberapa orang yang seangkatan saya, itu dengan problematika segala macam tadi, itu lama-lama dia bosan. Ada yang merasa jenuh. Akhirnya apa? Cari kesibukan lain. Nah, bedanya dengan saya apa? Kenapa saya sampai hari ini masih di sini, dan saya bisa jadi MDIT? Saya bosan, tapi saya tetap melakukan, teman-teman. Itu kata kuncinya. Teman-teman boleh bosan. Bahkan kalau hari ini, minggu ini, atau mungkin teman-teman bahkan udah sebulan ini, atau setahun ini teman-teman merasakan bosan di sini. Itu tanda-tanda bagus, teman-teman. Teman-teman udah di track yang benar. Tinggal teman-teman tetap lakukan konsultasi dan tingkatkan terus aktivitasnya. Karena semua MDIT itu pernah merasakan yang namanya bosan. Tidak ada MDIT yang tidak pernah bosan. Tidak ada MDRT yang tidak pernah bosan. Karena problematika itu selalu ada. Yang pasti apa ya? Kita memutuskan untuk tetap melangkah aja. Nah, ada beberapa orang yang bosan, mereka kecewa dan akhirnya mereka move. Ada beberapa tuh yang bosan, kecewa dan stay. Tapi diam-diam aja, udah tiap tahun seperti itu aja. Itu ada, teman-teman. Orang-orang udah seangkatan saya tapi masih fasenya di sana-sana, itu ada bahkan banyak. Ada juga yang ya udah cuman bertahan fight dikit-dikit. Ada juga yang bertahan fight tapi sampai level tertentu dia akan berhenti. Nanti tahun depan fight lagi, berhenti lagi. Tahun depan fight lagi, berhenti lagi. Tapi teman-teman di sini juga bisa punya pilihan, teman-teman, untuk terus fight terus. Karena sekali lagi udah dibuktikan itu semua bisa. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau saya flashback ke diri saya sendiri, kenapa saya tetap memutuskan untuk fight terus di bisnis ini, teman-teman? Jadi sebetulnya saya setiap hari selalu berpikir bahwa kita dihadapkan pada dua pilihan. Kita nih mau milih yang mana? Terutama saya mau milih yang mana? Kalau saya ngomong saya bosan nih di Allianz, kerjaannya apa? Ya, konsisten lakukan kebosanan. Kalau saya bilang nih, setiap hari saya melakukan 5 kebosanan ini, teman-teman. Nah, ini yang bisa menjadi kunci sukses. Kalau teman-teman tanya, mungkin teman-teman tadi udah di-spill dari Siska, pengen dapat ilmu tips trik yang luar biasa. Hari ini saya sampaikan bahwa itu tidak ada, teman-teman. Teman-teman untuk jadi MDRT, teman-teman jadi MDIT, itu teman-teman tidak butuh yang namanya segala macam ilmu yang dahsyat segala macam, itu tidak ada. Teman-teman itu cuma butuh satu, konsisten untuk melawan kebosanannya aja. Bosan terhadap apa? Hanya ada 5 hal ini yang dibutuhkan untuk teman-teman bisa jadi MDIT. Yang pertama, teman-teman, bosan untuk nambah daftar nama. Apalagi saya, tadi Siska udah cerita ya, saya duduk kalau ada hukum, kita kalau ketemu ada orang lebih dari 1 meter, kita harus sapa. Nah, kalau saya 1 senti aja, saya biasanya malesnya apa, teman-teman? Itu kodrat naluriah saya. Karena jadi kalau ngomong di sini harus orang yang pintar ngomong atau ramah segala macam, enggak banget. Makanya kalau saya di kantor, ya udah,
kan itu sudah agent semua, nggak ada yang bisa saya prospek. Ya udah saya diem aja santai. Bukan sombong ya, karena memang udah malas ngomong teman-teman ya. Di tempat umum pun ya kodratnya seperti itu, tapi saya melawan. Nah, beda. Kalau saya lagi ngambil ATM atau lagi mau bayar di kasir atau lagi di bank atau misalkan jemput anak sekolah, jemput anak les, ya itu disitulah waktunya kita cari nama. Ditanya sekali lagi, Pak Andri bosan nggak? Bosan. Jujur aja bosan. Malas nggak? Malas. Tapi ya udah saya tetap lakukan. Yang kedua teman-teman, approaching ya. Nah ini standar sekali. Teman-teman kalau sudah nambah daftar nama, yang harus kita lakukan apa? Approaching. Approaching ya kita pendekatan ke orang. Kan tidak semua orang langsung bisa kita prospek. Atau tidak semua dari antara kita itu berani prospek orang secara langsung. Saya termasuk kategori yang kedua. Saya kalau ada orang baru disuruh prospek langsung, saya nggak berani. Bisanya apa? Saya PDKT dulu aja. Saya tanya dulu family, pekerjaan, hobi, segala macamnya. Sampai benar-benar bisa punya engagement dulu. Dan itu kita sengaja untuk dilakukan. Karena percayalah teman-teman, itu tidak ada yang apa ya, mungkin ada sebagian kecil orang ya yang naluriahnya seperti itu, yang suka nyapa ngobrol sama orang, tapi sebagian besar orang sepertinya tidak. Dan teman-teman ya perlu melawan itu. Kunci kedua kalau mau jadi MDIP ya lawan kebosanan untuk melakukan approaching tadi. Yang ketiga teman-teman itu buat janji. Standar sekali teman-teman. Ini 5 kebosanan, nomor 3 apa? Buat janji. Saya buka langsung. Nomor 4 apa? Presentasi. Dan nomor 5-nya apa? Follow up. Ini kita ulang terus teman-teman. Tambah diulang, tambah bosan. Tambah diulang, tambah bosan. Kita ini hilang kebosanan setiap tanggal 6 atau 7 dan tanggal 21 atau 22. Nah, benar atau benar nih? Kalau habis dapat itu, wah itu kita jadi semangat. Nanti setelah itu kita bosan lagi gimana? Nggak apa-apa. Karena Pak Anderson pun pasti ngalamin itu. Pak Veniwanto, Bu Lindisya pun ngalamin semuanya hal itu teman-teman. Kalau saya pribadi, kenapa saya masih melakukan itu? Karena saya tahu, kalau saya tidak melakukan ini, misalkan nih saya memilih di luar, ini ada satu quote dulu teman-teman ya, pahami dan terima bahwa ini adalah kodrat di bisnis ini. Karena kalau kita tidak mau melakukan ini, teman-teman bisa lihat, ternyata gaji dan mantan itu sama aja, cuma numpang lewat. Saya masih ingat waktu saya bergabung di bisnis ini, banyak teman-teman kantor saya yang saya ajak. Dan mereka ngomongnya apa? Saya nggak mau. Karena pekerjaan kayak kamu, income-nya nggak pasti. Ya benar nggak pasti, bulan ini 5 juta, besok bisa 10 juta, besoknya lagi bisa 20 juta, benar-benar nggak pasti teman-teman. Kalau dia income-nya pasti. Cuman sampai hari ini, saya masih ada beberapa nasabah itu yang, apa namanya, teman kantor saya, karena memang dia pekerjaannya, apa namanya itu, dulu mandor. Ya, itu titip premi ke saya bulanan, mingguan. Seperti itu. Jadi saya masih sering tuh kalau main-main ke kantor itu ya, saya masih ketemu mereka yang ada keluhan-keluhan aja teman-teman. Habis terima gaji sekian, besoknya langsung habis. Habis terima gaji, besoknya langsung habis. Jadi saya berpikir, kalau saya nggak melawan kebosanan di Alia, saya juga akan mengalami hal yang sama kok di tempat lain. Banyak dari antara teman-teman saya yang hari ini kerja, mereka juga mengeluhkan hal yang sama. Bedanya apa? Kita bosan tapi duitnya banyak, nambah terus. Mereka bosan duitnya di situ-situ aja teman-teman. Atau nih, udah jadi trademark bahwa sekarang kalau kita ngomong punya satu penghasilan itu nggak cukup. Kita mesti punya 2 penghasilan atau bahkan 3. Berikutnya, kalau kita ngomong, oh ini kan yang Pak Andre bahas karyawan. Oke, kalau kita ngomong kita bisnis, wah teman-teman pasti satu. Momoknya pengusaha hari ini apa? Pajak. Wah, itu kalau kita ngomong udah pajak di Indonesia, apalagi sekarang udah bulan Februari ya, Januari, Februari, Maret ini, wah itu banyak pengusaha yang udah kalau saya temu udah gini, wah kepalanya udah di los-los nih. Karena apa ya? Itu jadi problematika teman-teman. Problematika semua pengusaha, tantangannya ya ini, masalah pajak tadi. Nah, belum lagi kemarin tuh baru terpilih Donald Trump untuk jadi Presiden Amerika yang kesekian. Udah langsung seminggu pertama naikin tarif nih di beberapa negara. Mau mulai perang dagang. Indonesia ini nggak diajak perang teman-teman, tapi kena ikut imbasnya. Nah itu yang luar biasa. Kalau kita namanya udah berbisnis, teman-teman
mungkin bagi teman-teman yang belum pernah berbisnis, itu merasa, wah di Allianz ini berat segala macam bla 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 ya. Tapi kalau teman-teman tanya lah, minimal teman-teman kan pasti punya teman yang berbisnis. Coba tanya mereka, suka dukanya. Nanti lebih banyak mana teman-teman bisa lihat, bisa counter. Atau mungkin teman-teman berpikir, hari ini cukup banyak ya orang-orang yang kerjanya itu udah pakai digital. Wah, kita kemarin mungkin nggak banyak yang tahu, saya nggak tahu teman-teman di sini aware nggak. Tapi dulu kita pakai Google. Hari ini yang merasa milenial atau merasa udah golongannya lebih maju pakai yang namanya ChatGPT. Nah, saya nggak tahu teman-teman di sini masih golongan yang pakai Google atau udah pakai ChatGPT. Banyak teman-teman yang udah pakai ChatGPT ngomong udah nggak comfort lagi pakai Google. Nah, kemarin beberapa minggu yang lalu itu China baru meluncurin yang namanya DeepSeek. Nah, itu biayanya 1/200-nya dari ChatGPT dan lebih canggih. Nah, teman-teman itu tantangan ya kalau kita mau di bidang digital, di bidang IT, atau ini kita misalkan ini berita yang saya kutip ini dalam 1 hari sahamnya Nvidia itu kemarin anjlok 16%. Saham Indonesia pun sama. Teman-teman saya banyak yang trading 2-3 minggu kemarin itu pusing banget ya. Karena kalau pakai leverage, wah itu mereka kehilangan dana yang cukup besar. Artinya apa teman-teman ya? Setiap bidang, setiap usaha, setiap segmen tempat kita berusaha cari uang, itu pasti ada namanya suka dan namanya duka. Nah, tinggal kita mau bandingin aja. Jangan sampai kita karena cuma taunya di Allianz, kita merasa kita ini yang paling berat. Atau kita ini seperti yang paling menderita. Enggak teman-teman. Semenderita-menderitanya kita itu tidak ada cost yang rugi. Artinya apa? Kita tidak kehilangan apapun karena tidak ada modal apapun. Cuman waktu aja yang terbuang. Bayangin teman-teman kalau di luaran itu jauh lebih banyak hal yang dikorbankan. Jadi kesimpulannya apa teman-teman? Semua bidang itu memiliki bagian yang harus diperjuangkan dan bagian yang harus dimenangkan. Jadi pastikan kalau teman-teman sudah di sini, jangan mau menangnya doang. Itu maksud saya. Tapi teman-teman juga harus berjuang. Kabar baiknya perjuangan kita itu jauh lebih nikmat, jauh lebih mudah daripada perjuangan di luar. Karena perjuangan kita yang paling esensi cuma satu, berjuang melawan kebosanan. Seperti itu teman-teman ya. Nah, berikutnya nih, apa nih teman-teman ya yang menjadi landasan nih, kenapa kok saya sampai hari ini masih berjuang, saya serius sekali di Allianz. Karena saya melihat bahwa di Allianz ini kita punya fondasi itu yang benar-benar kuat sekali teman-teman. Kita punya 2 hal. Yang pertama kita sebutnya income proteksi, yang kedua namanya income legacy. Nah, ini adalah 2 barang dagangan utama kita. Tadi teman-teman di awal saya tanya background-nya apa, macam-macam sekali ya. Ada yang dokter, ada yang pengusaha, ada yang punya toko, ada guru, ada ibu rumah tangga, dan lain sebagainya. Apapun tadi bidang usaha kita teman-teman, itu kita kan tetap punya satu kesamaan. Kita cari yang namanya uang. Bahkan malam ini pun, teman-teman di sini udah capek, ada yang kerja, ada yang habis prospek, ada mungkin yang di luar pulau ini jamnya juga udah lebih 1 jam atau lebih 2 jam, yang harusnya teman-teman udah istirahat, tapi teman-teman masih mau belajar di sini, itu kan bukan karena teman-teman suka belajar atau pengen belajar, apalagi pengen ketemu saya yakin enggak. Tapi teman-teman pengen dapat sesuatu supaya income-nya bisa naik. Nah, jadi teman-teman coba ajak semua orang yang kita jumpai untuk mulai ngomongin ini. Bahwa semua aktivitas kita itu ujung-ujungnya kan cari income. Nah, kita nih punya bisnis itu untuk melindungi income. Sampai situ dulu tuh kira-kira teman-teman resapi benar-benar ini benar-benar tenaga dalamnya sangat mudah, sederhana. Tapi teman-teman kalau udah merasuk ini benar, ya itu udah teman-teman ibaratnya udah punya senjata pamungkas. Kita mau ketemu siapa aja, kalau yang namanya selling itu sudah di luar kepala. Pakai yang namanya income protection, karena semua orang suka duit, cari duit, pengen melindungi duitnya. Dan kita amankan lagi lewat yang namanya income legacy. Karena semua orang yang punya uang, itu pengennya uangnya bukan mereka saja yang nikmati.
tapi bisa anaknya, bisa cucunya, bahkan keturunan-keturunan berikutnya. Nah, dua senjata ini teman-teman, ini yang jadi senjata andalan saya. Senjata pamungkas yang selalu saya bawa kemana-mana. Mungkin hari ini saya pengen refresh sedikit. Udah, saya yakin banyak sekali di antara teman-teman Bapak Ibu semua, udah ada yang MDRT, Champion, MDIT itu sudah menguasai ini. Tapi ada, ini sekarang saya lihat ada 156. Tadi waktu kita meeting BI ya, jadi teman-teman bagi yang belum tahu, yang masih BI, 1 jam sebelum acara ini dimulai, itu kita ada sesinya khusus BI. Jadi kita belajar dari Pak Feniwanto, itu bagus sekali. Ada api dalam jiwa kita. Nah, sesi itu teman-teman khusus untuk BI. Makanya teman-teman pastikan 1-2 bulan lagi teman-teman bisa masuk sesi itu. Nah, bagi teman-teman yang hari ini BI, mungkin teman-teman masih belum menguasai. Nah, hari ini saya pengen sharing ke teman-teman. Apa sih itu proteksi income? Atau bagaimana nih kalau saya menyampaikan proteksi dan legacy income, ini bagaimana bisa menjadi senjata pamungkas untuk kita selling dan rekrut secara bersamaan. Nah, saya selalu pakai ini teman-teman dari dulu sampai sekarang tuh nggak pernah saya rubah. Jadi apapun background kita, apapun latar belakang kita, kalau kita ketemu prospek, kita tanya, kamu kerjaannya apa? Misalkan dia guru atau dia pemilik toko, kita kerjaannya apa? Kita memang pekerjaannya beda, tapi menurut kamu benar nggak bahwa kita punya satu kesamaan? Setiap hari kita pusing, kita berpikir bagaimana kita bisa cari income dan nambah income. Artinya apa? Kita tuh setiap hari menukarkan waktu kita. Waktu kita bakar untuk dapat yang namanya income. Tapi income ini saya juga yakin bukan namanya tujuan akhir teman-teman. Karena income ini nanti ujung-ujungnya kan pertama untuk kebutuhan pokok untuk kita beli makan. Yang kedua mungkin untuk lifestyle. Yang ketiga mungkin untuk kita mempersiapkan pendidikan anak. Yang berikutnya untuk papan, untuk rumah teman-teman ya. Di Indonesia masih jadi satu keharusan kalau kita udah berkeluarga, kita harus punya rumah. Banyak juga yang kita belum berkeluarga, kita udah mempersiapkan untuk punya rumah. Yang berikutnya teman-teman untuk apa namanya traveling atau jalan-jalan. Nah, income berikutnya untuk apa? Untuk membantu orang tua kita. Dan yang berikutnya lagi untuk ibadah. Teman-teman yang muslim bisa umroh atau haji, yang kristiani atau yang agama lain bisa sesuai tempatnya masing-masing. Dan yang terakhir teman-teman itu untuk yang namanya sosial. Nah, inilah sebetulnya adalah tujuan utama atau tujuan akhir kita teman-teman. Bukan income. Nah itu kita ngajak prospek kita untuk sepakat dulu. Karena income itu kan nggak bisa kita apa-apain. Income itu ujung-ujungnya kita pakai untuk beli segala macam tadi. Nah, saking kita fokusnya untuk cari income dan ningkatin income lagi, itu yang jadi fokus kita. Banyak di antara kita itu yang lupa untuk yang namanya melindungi income. Padahal kita di sini itu setiap hari berjumpa dengan yang namanya resiko kehidupan teman-teman. Nah itu prospek biasanya saya ajak mulai masuk ke sana. Nah, kalau kita ngomong resiko kehidupan itu ada dua. Yang pertama adalah resiko kehidupan yang bisa kita kontrol. Contohnya apa? Bisnis bangkrut, atau ekonomi lagi turun, atau kena PHK. Kalau ini menghampirin, income itu otomatis akan turun, atau bahkan hilang sama sekali. Atau ada juga sebab-sebab yang tidak bisa kita kontrol, teman-teman. Contohnya apa? Sebab yang nggak bisa kita kontrol. Tutup usia, sakit, kecelakaan, cacat, lumpuh, itu adalah sebab-sebab yang tidak bisa kita kontrol, teman-teman ya. Di Indonesia mungkin masih menjadi hal yang tabu untuk kita membicarakan hal-hal ini. Nah, itu kabar buruknya. Karena hal-hal yang tidak kita bicarakan itu bukan berarti tidak akan terjadi, teman-teman. Nah, itu yang saya ajak prospek kita berpikir di sana. Hal ini kalau kita tidak mau bahas, apakah ini kita dijamin tidak akan terjadi? Tidak juga. Kita bahas ataupun tidak kita bahas ataupun tidak kita bahas, hal ini tetap terjadi. Problemnya kalau sampai ini terjadi, kamu punya solusi apa? Lah kita bisa tanyakan itu. Semua orang tidak suka ini. Tidak ada orang yang suka kena PHK, tidak ada orang yang suka sakit, tapi problemnya bisa. Kita coba lihat teman-teman ya, orang tidak ada yang suka,
Saya masuk Surabaya tahun 2001. Waktu saya masuk Surabaya, rumah sakit di Surabaya kurang lebih ya sekitar 10 sampai 15. Hari ini di Surabaya itu sudah ada lebih dari 40 rumah sakit, teman-teman. Dalam jangka waktu kurang lebih 20 tahun. Lah, itu kan sebuah anomali. Tidak ada orang yang suka sakit. Tapi kenapa jumlah rumah sakit itu bertambah? Itu yang jadi pertanyaan kita. Kalau kafe bertambah, wajar. Mall bertambah, wajar. Gedung bioskop bertambah, wajar. Karena semua orang suka nonton, suka nge-mall, suka jalan-jalan. Sekolah bertambah juga wajar, teman-teman. Karena setiap orang punya anak, pasti disekolahkan. Tapi coba teman-teman lihat, kenapa rumah sakit bertambah? Padahal tidak ada yang suka sakit. Saya nggak mau sakit, kamu juga nggak mau sakit, itu tetangga kita juga nggak mau sakit. Karena kita hanya bisa ngomong nggak mau. Tapi kita tidak bisa menolak kalau namanya risiko kehidupan tadi sudah saatnya datang. Nah, itu problemnya. Nah, kita tanya, saya biasanya sering nanya, terus problem ini kan kamu selama ini belum pernah pikirin. Setelah kamu tahu ini, kira-kira kamu punya solusinya nggak? Nah, itu yang saya selalu tanyakan ke prospek saya. Dan 99% mereka pusing, teman-teman. Kita bisa mulai ngelihat raut wajahnya. Kalau mereka udah pusing, kita mulai tunjukin. Aku dulu juga pusing. Bersyukurlah aku ketemu satu instrumen keuangan itu yang menarik sekali, yang kita sebutnya proteksi income. Nah, proteksi income ini adalah sebuah instrumen yang bisa melindungi income kita. Jadi saya nggak pernah ngejelasin ke prospek itu mendetail sekali. Itemnya seperti ini, bla 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 segala macam, saya nggak pernah jelasin. Karena penting bagi saya orang ini paham konsepnya. Begitu dia paham konsepnya, dia berpikir, oke, saya tanya ke dia, income-mu berapa sekarang? Misalkan nih, contoh paling gampang, income-nya berapa? 10 juta. Kalau income 10 juta, yaitu income yang perlu dilindungi. Kalau nanti income-mu jadi 15 juta, yang perlu dilindungi berapa? Jadi 15 juta juga. Income kita 20 juta, yang perlu dilindungi berapa? Jadi 20 juta juga. Nah, orang kalau prospek kita udah paham ini, kita tidak akan mengalami kesulitan atau kita tidak akan mencari omset. Yang ada apa? Kita dikejar-kejar omset. Begitu teman kita, klien kita, nasabah kita tadi income-nya naik, mereka sadar, oh iya, aku dulu baru ngelindungin income-ku yang 50 juta nih. Sekarang income-ku udah 70 juta. Itu tak lindungin lagi. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi proteksi income ini sangat-sangat ampuh sekali kalau kita udah menguasainya. Teman-teman yang masih baru, saya benar-benar recommended teman-teman nanti belajar lagi. Atau mungkin kalau ini direkam, nah ini pasti direkam ya, nanti teman-teman bisa ulang lagi untuk dengar. Nah, yang berikutnya teman-teman, kita juga ingetin, hal yang tidak bisa kita kontrol tadi, itu kita butuh solusi yang seketika. Kenapa? Karena kita tidak bisa kontrol. Tapi ada hal yang bisa kita kontrol, contohnya PHK, bisnis bangkrut, ekonomi turun, itu kita hal bisa kontrol. Solusinya apa? Kita siapkan backup income. Nah, itu kita mulai masuk ke rekrut teman-teman. Kita tunjukin ke dia ya, bahwa kalau ada bisnis saya itu adalah mengamankan hal yang paling disukai oleh setiap orang, namanya uang atau income tadi. Jadi bisnis saya itu tidak akan mengalami pasang surut karena setiap waktu apapun, setiap momen apapun, kondisi apapun, orang cari income, dia butuh melindungi income-nya. Nah, kamu melihat nggak bahwa ini adalah sebuah opportunity yang sangat-sangat luar biasa sekali. Dari zamannya Firaun, zaman Majapahit, zaman Orde Lama, Orde Baru, sampai sekarang nih, zamannya Pak Prabowo, ya orang semua cari income teman-teman. Dan semua orang pengen melindungi income-nya, cuma selama ini dia nggak sadar aja. Nah, tugas kita ngingetin dia. Nah, kalau kamu cuma mau berhenti di sana, it's okay. Tapi aku dulu melihat bahwa ini banyak loh orang yang belum tahu. Banyak loh orang yang belum paham dengan konsep ini. Kalau saya berhasil pahamkan mereka, lah, itu akan menjadi sebuah omset, menjadi sebuah bisnis. Seperti Gojek, teman-teman ya. Kenapa Gojek bisa besar ya sampai sekarang menyumbang kurang lebih 1-2% perekonomian di Indonesia? Padahal ojek dari dulu udah ada, karena dia punya konsep untuk menemukan antara orang yang punya ojek dengan orang yang butuh ojek.
cuman menemukan itu aja, tapi akhirnya bisa berkembang menjadi sebuah bisnis yang besar sekali dari ide sederhana itu. Nah, hari ini Allianz sudah menyediakan yang namanya income protection, dan semua orang aktivitasnya cari yang namanya income. Dan logikanya semua orang kalau nyari income-nya tadi nggak gampang, dia juga pasti pengen ngamanin income-nya. Cuman mereka belum tahu itu aja, teman-teman. Dan kita bisa bisniskan itu, kita menjadi partnernya Allianz, kita bisa bekerja sama dengan Allianz. Dan lebih menariknya lagi, sifat dari bisnis ini itu bukan bisnis yang jual-jualan aja, teman-teman. Kalau kamu di sini mau jualan, itu bisa dan itu boleh. Tapi sayang sekali, karena kita cuma memanfaatkan 5% dari apa yang disiapkan oleh bisnis ini. Ini ada sebuah contoh, bisnis ini adalah legacy income, atau bisnis yang bisa diwariskan. Ini adalah salah satu contoh dari partner kita, namanya Pak Adrian Jonathan. Pak Adrian Jonathan bergabung di Allianz, sekian waktu dia menjadi partner dari Allianz untuk mengedukasi masyarakat, mengedukasi lingkungannya dengan timnya, bagaimana bisa memiliki proteksi income. Cuman Pak Adrian Jonathan, meskipun dia agent di Allianz, dia MDIT, tetap tidak luput yang namanya resiko kehidupan. Jadi Pak Adrian Jonathan, Februari 2018, terkena serangan jantung di usia 47 tahun, usia produktif, tutup usia dengan income 1 M per tahun. Kabar baiknya, karena bisnisnya di sini, teman-teman, di Allianz, Pak Adrian Jonathan bisa mewariskan income-nya ke istrinya, yang dulu adalah seorang ibu rumah tangga. 2018, 2019, 2020, 21, 22, 23. Dalam jangka waktu kurang lebih 5 tahun, income yang diwariskan tadi dari 1 miliar itu menjadi 5 miliar, teman-teman. Dan ini terus berkembang, terus bertambah lagi. Nah, kalau kita ada pilihan hari ini, sebuah bisnis yang bisa berkembang pesat, yang satunya bisnis bisa berkembang pesat dan bisa diwariskan, kita pilih yang mana? Nah, itulah belief yang kita transfer kepada prospek-prospek kita, kepada calon-calon partner kita di sini, teman-teman. Jadi, pilih yang diwariskan. Betul sekali, Bu Sulis ya. Dan saya yakin bukan hanya Bu Sulis, tapi semua di antara kita itu milih bisnis yang bisa diwariskan tadi. Dan sekali lagi, bisnis ini juga bukan coba-coba, karena bukan 1, bukan 2, bahkan bukan 100, bukan 200, tapi kurang lebih sudah ada sekitar 600 orang yang sudah mencapai MDIT, atau Million Dollar Income Team. Dan teman-teman di sini yang masih baru, malam ini ingat, untuk jadi MDIT kuncinya apa? Bukan ilmu yang luar biasa, bukan strategi segala macam yang dasar-dasar, enggak. Semuanya simpel, teman-teman cukup melawan kebosanan tadi. Teman-teman konsisten aja untuk bisa dibantu ya yang bocor. Teman-teman disiplin aja untuk melawan 5 kebosanan tadi. 600 MDIT yang ada di sini itu adalah orang-orang yang sudah berhasil melakukan tadi. Oke, sebelum saya menutup teman-teman sesi kali ini ada pesan ya dari teman saya nih, teman-teman. Silakan. Everyone wants to be Cristiano, but I give you the map. You think you will do it that? It's difficult. It's the discipline. The discipline is the most difficult thing, not only in a sport, but in a life. You have to challenge yourself to be consistent. I repeat, sometimes it's hard. It's what many people say, you like to go to the gym every day. Of course, no. It's not true. Nobody likes to go to the gym every day. But you have to do it. Oke, teman-teman bisa belajar ya, seorang Cristiano Ronaldo, legenda sepak bola, salah satu dengan bayaran termahal di dunia, teman-teman. Kunci suksesnya apa? Disiplin. Tidak ada orang yang suka disiplin. Tapi kalau kita mau disiplin, kita akan menjadi legend di bisnis ini juga. Terakhir, teman-teman, dari saya, teman-teman kalau di sini yang masih baru, teman-teman coba 1 jam menjalankan bisnis ini, teman-teman akan merasa bahwa bisnis ini sepertinya sulit, saya nggak bisa. Tapi teman-teman kalau udah melakukan bisnis ini 10 jam, teman-teman akan merasa bisnis ini sepertinya menarik. Kenapa? Karena sudah mulai ada orang yang percaya. Tadi Pak Feni di sesi BP memberikan ilustrasi yang bagus sekali. Kerjaan kita di sini bukan merubah batu jadi emas,
tapi kita menemukan emas saja. Dengan 10 jam terbang, teman-teman pasti udah akan ketemu batu yang banyak, tapi juga sudah ketemu emas. Makanya setelah teman-teman coba bisnis ini 10 jam, bisnis ini akan terlihat tertarik. Kalau teman-teman sudah lakukan bisnis 100 jam, teman-teman welcome, teman-teman pasti udah jadi VP. Dan teman-teman kalau lakukan 1000 jam, saya jamin teman-teman akan jadi MD IT. Mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya sharingkan. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih, selamat malam. Oke, terima kasih. Kasih love-love-nya dulu teman-teman buat pembicara kita yang luar biasa. Koko Sayan yang pinter nih, emang luar biasa dia kalau ngomong kan saya udah bilang kan ya. Oke, teman-teman, ada yang mau nanya untuk dari sesi Ko Andre? Ada yang mau nanya boleh langsung open mic atau langsung raise hand atau boleh di chat. Soalnya kalau nggak mau nanya, saya mau nanya nih, saya udah penasaran. Ada yang mau nanya nggak? Clear, simple. Oh iya, Dokter Akli, terima kasih. Sederhana sekali sih, semangkanya udah nggak perlu pertanyaan seperti itu. Enggak, saya masih mau nanya kok, jangan kemana-mana. Saya masih saya nggak lepasin pokoknya teman-teman ya. Boleh, Nah, boleh. masih malu-malu nih teman-teman. Mungkin kalau saya nanya, nah, ada Dokter Fenty. Dok, duluan lagi. Ya udah Dok, silakan Dok, buka mic-nya Dok. Silakan bertanya. Halo Koko. Ya, malam Dok. Andre, Silakan. sebelumnya aku mau bilang makasih sih karena diingatkan lagi untuk konsisten melakukan 5 kebosanan sehingga bisa mencapai impian kita kan. Terus habis itu aku juga makasih lagi diingatkan lagi sih, memang yang dari Koko bilang itu kayak kita kalau ngobrol sama orang jadi ada ide lagi gitu kan, maksudnya bener nggak sih kalau kita kerja tuh cari income ya, income-nya buat apa-apa aja gitu ya. Nah ternyata banyak yang lupa income gitu, jadi ada ide lagi sih. Sebenarnya aku suka salut gitu kan, Koko kan diem-diem gitu kan, tapi kalau ngomong tuh aku suka kagum sama orang-orang introvert gitu yang kalau udah ngomong tuh kayak bagus banget, maksud tenang dan kayak keren banget gitu loh kok. Dan maksudnya Koko yang introvert ini bisa ditemukan oleh Ko Henderson itu gimana caranya ya? Maksudnya apa yang membuat Koko akhirnya tertarik dan mau join di bisnis ini? Oke. Aku penasaran sih. Oh, pertanyaannya itu ya? Iya. Udah banyak level nanya itu ya. Bagus pertanyaannya Dok. Kalau cara nemukannya mesti nanyanya ke Ko Henderson, kan yang nyari Ko Henderson, saya kan yang ditemukan. Nah, tapi oh iya ya benar ya. Tapi aku mau bertanya apa yang membuat perkataan apa dari Ko Henderson yang membuat Koko tertarik untuk join bahkan menjadi seseorang yang konsisten melakukan 5 kebosanan ini. Oke, jadi sebetulnya kalau saya ingat-ingat lagi, saya join di sini kan kurang lebih 15 tahun yang lalu ya. Jadi Ko Henderson kenal saya udah dari bayi, dari saya bayi lah udah tahu ya, karena satu kampung di Bojonegoro. Jadi Ko Henderson udah sering nawarin saya sesuatu di bisnis-bisnisnya yang lain. Cuman mungkin belum berjodoh waktu itu. Lah, satu hal yang membuat saya tertarik waktu itu ya karena saya melihat perubahan hidupnya Ko Henderson. Itu yang paling penting. Jadi banyak di antara waktu itu saya ketemu Ko Henderson, posisi Ko Henderson itu sudah 3 tahun. Jadi setahun ketiganya Ko Henderson ketemu saya dan waktu itu beliau new MDIT. Jadi ketemu saya terus beruntung MDIT. Nah, ya bercanda teman-teman ya. Jadi yang membuat saya tertarik sebetulnya gini. Banyak peluang yang datang, cuman mungkin timingnya belum tepat. Lah, timing Ko Henderson datang waktu itu komplit sekali lah. Timing saya benar-benar lagi butuh bisnis, karena saya waktu itu sudah mengalami fase kejenuhan kerja di kontraktor. Saya kerja sebagai karyawan, saya melihat di sana income-nya gitu-gitu aja, bisa besar kalau income-nya nggak halal, kalau mau halal pakai jalur surga, nggak mungkin kaya. Jadi saya bisa kaya kalau pakai jalur neraka lah, itu saya agak ngeri-ngeri sedap.
Terus saya lihat jenjang karir di kantor juga nggak ada. Kalau kita mau pakai jalur baik-baik saja, harus pakai jalur bawah, sikut segala macam. Kalau mau oke, itu hati saya nggak di sana. Jadi pekerjaan yang model seperti itu tetap saya lakukan. Makanya saya ngomong saya tetap punya melakukan, tapi saya udah nggak punya hati di sana. Saya melakukan pekerjaan di kantor karena apa? Butuh duit. Waktu Ko Henderson datang, ya timingnya pas. Memang saya lagi mencari. Dan Ko Henderson bisa menunjukkan opportunity dalam 3 tahun nih bisa jadi MD IT. Ko Henderson menunjukkan hitung-hitungannya. Dan dia menunjukkan meskipun belum banyak, belum signifikan, tapi saya lihat hidupnya juga udah berubah. Karena dulu waktu nawarin MLM, boro-boro hidupnya berubah gitu. Yang ada MLM-nya berubah gitu. Makanya kalau ditawarin MLM lagi, udah saya enggak deh. Waktu nawarin Allian, saya juga berpikir, saya tunggu dulu. Saya tahu Pak Anderson udah join Allian dari papahnya. Jadi Pak Anderson udah kontak saya lama, tapi salahnya papahnya. Ngomong saya dulu kalau Pak Anderson join Allian. Saya pikiran saya MLM asuransi. Ya, jadi saya enggak mau. Belum ketemu udah enggak mau. Teman-teman kalau ada prospek yang seperti itu, belum tentu belum tentu menolak, belum paham atau salah paham aja. Teman-teman konsisten aja, tidak memaksa tapi konsisten. Ya Pak Anderson ke Jawa Timur, kontakin saya ke Jawa Timur, kontakin saya sampai 6 jam, 6 bulan. Sampai akhirnya ketemu dan mungkin udah jodohnya, jalan dari Tuhan, itu saya melihat opportunity, saya langsung bergabung, langsung fight, 85 hari waktu itu jadi BP dengan bimbingan Pak Anderson. Karena timingnya udah tepat. Mungkin kalau saya gabungnya di tahun berikutnya, tahun sebelumnya, saya baru kerja di kantor, wah masih gaya-gayanya. Masih berharap punya masa depan yang luar biasa. Tapi setelah saya sekian tahun, mulai tahu yang namanya realita hidup. Nah, seperti itu kira-kira. Menjawab nggak, Dok? Iya, terjawab sih. Jadi memang di saat yang tepat ya, timing yang tepat dan orang yang tepat juga ya. Dua-duanya maksudnya antara Ko Henderson dan Kokonya. Jadi kalau orang tepat itu kita nggak tahu. Saya yakin yang disponsori Pak Anderson di angkatan saya bukan hanya saya. Di tahun 2010 saya yakin Pak Anderson sponsori banyak sekali orang. Tapi saya nggak tahu yang lain sekarang kemana. Kan kita nggak tahu nih, ini batu atau diamond. Yang kita bisa lakukan apa? Sponsori aja. Kalau jadi batu biarin, jadi diamond, syukur alhamdulillah. Terima kasih ya, Ko. Thank you Dok. Wah, jadi grogi nih di wawancara dokter. Oke. Thank you ya, Dok. Buat pertanyaannya itu mewakili juga isi hati saya. Saya juga pengen nanya itu tadi. Tapi ada lagi pertanyaan yang lain dari teman-teman? Aku juga, saya lagi. Belum puas ya, Dok ya? Oke, baik. Saya mau nanya lagi kok. Jadi ketika join nih, kan kalau mau saja tidak bisa kan? Kan Koko kan harus ada dong tindakannya gitu. Jadi waktu itu apa yang Koko lakukan? Waktu saya mulai ini apa yang saya lakukan? Gitu? Dan apakah kendala-kendala yang Koko hadapi? Oke. Yang saya lakukan jadi gini, Pak Anderson kan posisinya di Jakarta, saya di Surabaya ya, di Jawa Timur. Nah, saya waktu bergabung itu punya goal, saya pengen punya income 10 juta. Kenapa? Karena saya pengen merit. Waktu itu pacar saya kasih kuncinya kalau mau merit harus punya income 10 juta. Karena itu udah dihitung untuk semua kebutuhan kita cukup. Income dia plus income saya waktu itu di jumlah 5 juta. Jadi saya butuh tambahan income 5 juta. Jadi dalam benak saya kan, wah kalau di Allian dapat 5 juta aja, enak nih saya bisa merit. Tapi saya nggak mau ngomong gitu sama Pak Anderson. Saya kasih margin of error. Saya ngomongnya pengen 10 juta. Jadi kalau ini full bisa dari Allian, wah enak, bleset dikit tetap kawin gitu. Jadi akhirnya Pak Anderson kasih setting goal. Itu ngitung biasa. Kalau teman-teman kan ditanya saya aktif, kamu kerjanya hari apa sampai apa, waktu longgarnya berapa jam sehari, weekend mau kerja atau enggak, itu di breakdown aja. Sampai setelah di breakdown itu ketemu, kalau kita mau capai income 10 juta dalam 1 tahun, saya ya, dengan market saya waktu itu, saya weekday itu butuh ketemu 2 orang.
Saya kerja Senin sampai Sabtu, itu 2 setiap hari. Minggu saya butuh ketemu 5 orang. Itu karena market saya dulu parah sekali ya, jelek. Market saya dulu closingannya 300.000, 350, 400.000 segituan. Dulu waktu saya jadi BB itu saya di kantor Gera Pasifik top cases. Waktu itu saya bangga, top casesnya banyak sekali gitu loh. Artinya tuh case-nya kecil-kecil banget. Jadi parah sebetulnya. Cuman karena enggak tahu waktu itu saya bangga. Nah, yang saya lakukan apa? Saya masih ingat Pak Anderson kasih breakdown tadi, dan saya sampai hari ini kan masih ingetin itu. Tidak boleh nunggak lebih dari 1 minggu. Jadi kalau misalkan Senin nih, saya bergabung waktu itu bulan September, itu waktu mulai musim hujan. Jadi kalau Senin malam ini hujan deras, ya saya mau nggak mau punya utang 2. Itu harus saya beresin di hari Selasa, Rabu, Kamis, pokoknya tidak boleh lebih dari minggu. Itu yang benar-benar saya komitmen. Dan selama hampir 3 bulan ya, 85 hari itu, saya tidak pernah 1 minggu pun yang fail. Kalau ditanya tantangannya, itu jangan nanya udah. Tantangannya banyak sekali, mulai dari prospek saya terbatas, prospek saya ekonominya rendah sekali, tingkat edukasinya, karena waktu itu kan saya kerjanya di kontraktor itu lebih banyak kumpulannya kan dengan orang-orang yang pekerja kasar. Makanya ya edukasinya harus sangat-sangat sederhana sekali. Belum tantangan dari keluarga. Keluarga saya tidak mendukung waktu saya di sini. Makanya di prospek juga pasti tidak mau. Dia masuk sini aja, saya masuk sini aja mereka nggak saya udah terlalu lama dulu di MLM. Makanya waktu masuk sini dianggap udah sama aja lah, nggak mungkin berhasil. Orang tua, calon mertua nggak ada yang dukung. Pacar pun yang saya jadikan impian juga tidak mendukung. Karena waktunya, kalau dulu saya Senin, Selasa, Rabu pulang kerja, meskipun nggak ada duit, tapi kalau orang masih pacaran itu kan cukup digombalin, makan-makan pinggir jalan masih mau kan. Nah, dia happy, karena bahasa kasihnya dia waktu yang berkualitas. Tapi sejak saya join di Allianz itu, selama 3 bulan itu saya cuma keluar makan 1 kali, itu waktu ulang tahun. Lainnya itu benar-benar nggak pernah. Jadi yang ada ya justru tantangan terbesarnya sebetulnya dari pacar. Saya ingat pulang prospek ditunggu jam 11, jam 12 cuma untuk berantem. Iya, nanti kalau ketemu orangnya boleh nanya. Ketemu di Shanghai nanti. Kalau sekarang enggak, kalau sekarang pulang jam 12 ditanya, kok udah pulang kamu? Gitu, harusnya belum pulang. Gitu, jadi tantangan banyak sekali. Cuaca, menurut saya waktu itu cuaca nggak mendukung. Wah, siang sampai sore saya kerja di kantor itu cuacanya cerah. Sore mau prospek mulai hujan. Waduh, jadi benar-benar mental ini yang jadi pertaruhan. Dan saya bukan orang yang tipenya suka curhat, mengeluh, boleh tanya Pak Anderson. Saya ada keluhan ya. Ya udah, kalau saya nggak bisa ngapa-ngapain, cuma saya doa aja. Karena bagi saya itu upline tertinggi. Sumber kekuatan saya itu cuma doa. Rezeki saya dari Tuhan. Ya udah, saya keluh kesahnya ke sana terus. Ya, hujan-hujan pakai motor. Betul, waktu itu punya mobil tapi nggak bisa beli bensin. Karena mobil dari orang tua. Waktu kuliah dikasih mobil kan, udah kerja masa diambil kan tetap dikasih. Tapi kan udah kerja ya udah kamu kan hidup sendiri. Nah, cuman saya nggak berani, nggak bisa beli bensin. Kondisinya berat sekali waktu itu karena saya pernah nyoba usaha terus gagal. Jadi ada utang segala macam lah, tantangan luar biasa. Nanti kalau diceritain di sini terlalu panjang. Ya panjang, benar-benar. Oke, terima kasih Ko Andre, terima kasih Dokter Fati. Saya sebenarnya masih banyak sih, cuman kan waktunya nih ya mepet. Ini ada satu lagi dari leadernya Ko Andre nih. Kelebihan Andre konsisten, ulet, never give up, tanggung jawab, banyak amat nih. Super ownership terhadap bisnis, punya goals, jelas, disiplin cari uang. Tuh, itu udah kelebihannya Ko Andre, udah disebutin udah sama Ko Anderson. Oke, saya mau ngerekap aja sedikit karena udah nggak mungkin bisa nanya. Saya cuma mau ngerekap sedikit aja. Tadi yang saya tangkap dari sesinya Ko Andre adalah 1, bosan tapi tetap ngelakuin ya Ko ya.
Terus yang kedua, konsisten ngelakuin kebosanan tersebut. Kalau misalnya kok Andre ada 5, misalnya saya ada 10, saya mau ngelakuin 10-10-nya deh kok, udah kok. Nggak ada cara lain gitu kan ya. Terus yang terakhir, berjuang melawan kebosanan. Nah, tapi tadi saya dapat spotlight yang menurut saya teman-teman yang ada di sini juga saya mau sharing, timing yang tepat ya kok ya. Jadi belum tentu timing yang tepat buat kita adalah timing yang tepat buat Tuhan. Jadi percaya dengan timing yang tepat dari Tuhan ya kok ya, buat nemuin. Oke, terima kasih Kak Andre. Kasih aplausnya dulu dong, kasih love. Terima kasih banyak. Thank you teman-teman semua. Membuka hati, membuka mata, membuka pikiran ya. Oke. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya mau minta sama teman-teman untuk masuk ke breakout room yang udah ditentuin. Ini kita masuknya sebentar. Caranya ini breakout room-nya nanti dibagi langsung ya ke Julius atau gimana? Sis, breakout room sudah dibuka. Oh, udah dibuka ya? Bisa langsung. Yes. Oke, pencet bisa yang titik di bawah, lalu pilih breakout room. Oh, oke. Saya di sini dulu untuk ngecek ya. Teman-teman boleh pencet titik yang di bawah tuh